bela sungkawa atas kepergian Kiai Haji Abdul Fattah Ma'mun Ahmad Minan Abdillah, putra dari waliullah Mbah Abdullah Salam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah. Wa qala aidan, al mayyit kal ghariqul mughawwis. Wa qala aidan yurfa'ul azab anil amwat illa fi du'ail ahya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin, amma ba'du. Hadratal muhtaramun, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tua kami yang saya hormati dan juga ibu-ibu yang saya banggakan dari Majelis Taklim Al-Khadijah, bergabung bersama Majelis Taklim Wal Mujahadah bersama bapak-bapak yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk bela sungkawa atas kepergian dua guru kami, dua guru besar kami, kiai besar kami, di mana yang pertama adalah Kiai Haji Abdul Fattah Ma'mun yang wafat di 2 hari yang lalu, bertepatnya di Desa Trimulyo, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Itu tanah kelahiran kami. Dan juga yang kedua adalah yang baru saja tadi pagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah guru kami, kiai kami ketika kami menghafal Quran sama beliau, yaitu bernama Kiai Haji Ahmad Minan Abdillah, putra dari waliullah Mbah Abdullah Salam, tepatnya di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah juga. Karena itu marilah Bapak Ibu kita bersama-sama tarjih atas beperginya kedua guru besar kami dan kedua kiai kami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Mudah-mudahan kedua almarhum guru-guru kami yang baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau senantiasa husnul khotimah, senantiasa husnul khotimah, senantiasa husnul khotimah, dan semoga amal baiknya diterima di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak di yaumil mahsyar nanti menjadi penghuni daripada surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga mampu melanting atau mengajak diri kita semua bersama jamaah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakatihim lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Sebelum acara pada malam hari ini kita laksanakan bersama, tentunya kami sedikit ingin menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Ibu tentang sejarah daripada kami ketika mengabdi kepada guru-guru kami, terutama kedua kiai kami ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ilmu yang kami dapatkan, sehingga banyak juga yang selama ini Ibu dapatkan dari kami. Itu bukan semata-mata kepandaian kami, bukan semata-mata kepintaran kami, tapi kami hanya mentransfer ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kami ataupun kiai kami kepada Bapak Ibu. Karena itu kami dengan rendah hati mengajak Bapak Ibu untuk khidmah, untuk mengabdi, untuk ngelayanin terhadap guru kami yang selama ini mungkin Bapak Ibu tidak sadar dan tidak ngerti ataupun tidak tahu bahwa ilmu yang Ibu Bapak dapatkan dari kami itu banyak yang dari kedua kiai kami ini. Kebetulan kedua kiai kami ini adalah kiai-kiai karismatik yang dalam WA kami ataupun di Facebook kami saya sampaikan bahwa kedua kiai kami ini adalah kiai salaf yang mengajarkan kami untuk bagaimana berumah tangga, bagaimana bermasyarakat, bagaimana mengajarkan Al-Quran kami, bagaimana cara kami melaksanakan ibadah. Dan yang kami lakukan dan kami laksanakan ini semata-mata hanya mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang terkenang dari guru kami, Kiai Abdul Fattah. Kiai Abdul Fattah Ma'mun ini sebagian besar kiai yang ada di kabupaten kami mengatakan bahwa beliau itu mempunyai sebuah ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang tanpa belajar tapi bisa sendiri, Pak. Ya, kehidupan kiai ini sangat sederhana sekali, sangat sederhana sekali. Dan beliau ini Kiai Ma'mun, Kiai Abdul Fattah Ma'mun ini tidak semata-mata hanya mengejar materi ataupun duniawiyah saja, tapi melulu untuk semata-mata mengejar ukhrawi ataupun akhiratnya. Di antaranya contoh, mungkin ini barangkali bisa ditiru kita semua atau bisa bermanfaat untuk kita. Pada suatu ketika saya menyaksikan sendiri dengan beliau, karena selain beliau sibuk untuk ngurusin santri, mengajar di pondok pesantren dan mengajar di sekolahan,
beliau punya usaha sampingan kecil-kecilan, Pak. Apa usaha atau sampingan beliau kecil-kecilan tersebut? Jualan minyak wangi. Minyak wangi yang di saat itu harganya 1 mili, satu botol kecil itu, Pak, itu 2.000 rupiah di saat itu ya. Termasuk kalau di saat itu masih sudah terlalu mahal lah harganya kan, karena di saat-saat tahun 87 sampai 90 itu 1 mili 2.000 itu mahal. Mungkin sekarang jadi 10.000 ataupun 15.000. Pada suatu ketika saya bersama Yai ini melayani beli minyak 1 mili dengan harga 2.000. Kebetulan uangnya itu 5.000. Begitu dikasih uang 5.000 sama pembelinya, Yai ini tidak ada kembalian ya. Kembaliannya itu hanya ada uang 2.000 atau 4.000 rupiah ya. Dan kebetulan pembeli ini tidak punya uang receh, tidak punya uang kecil, sehingga dengan uang 5.000 ini dibelikan minyak seharga 2.000, mesti kembaliannya 3.000. Mau dikasih kembalian 3.000 tidak ada, adanya uang 4.000. Dikasih 2.000 otomatis pembelinya rugi. Dikasih kembalian 2.000 berarti pembelinya rugi. Akhirnya apa? Akhirnya pembeli tersebut dikasih kembalian 4.000. Berarti nilai minyak tersebut bukan 2.000 menjadi 1.000. Hitung-hitungan bisnis kira-kira untung apa rugi, Pak? Hitung-hitungan bisnis mesti rugi. Spontan saat itu juga saya berontak dalam hati saya. Maksud saya, mohon izin Yai, uang 5.000 biar kita tuker sama tetangga. Jawab Kiai, nggak usah Kang, ya, nggak usah. Sekalian nitip sedekah sama pembeli tersebut. Orang minyak ini kan dipakai untuk ibadah. Paham, Pak? Dipakai untuk ibadah. Nah, ini bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu, begitu zuhudnya guru kami ini. Nah, kalau kita apapun yang terjadi selisih 1.000 rupiah, kalau mungkin sekarang mungkin bisa juga 10.000 rupiah. Itu kita harus muter-muter nukarkan uang ini untuk kembalian, kan begitu. Tapi guru kami punya ilmu seperti itu tadi. Nitip yang 1.000 terhadap pembeli agar menjadi jariah. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu mengajarkan kepada saya di saat itu, Masya Allah, luar biasa. Guru kami memberikan pelajaran kepada saya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada suatu ketika di pagi hari saya mau mandi di kamar mandi di pesantren itu. Di pesantren kami di saat itu pintu kamar pesantren masuk ke kamar mandi itu melewati pintu dapur Kiai. Sehingga di pagi hari saya mau mandi itu melihat Kiai lagi ngulek sambel. Apa Pak? Ngulek sambel pakai cantuk atau cowek. Apa namanya? Untu ya? Puntu ya? Ulek-ulek lah ya. Nah, ulekan itu. Coba bisa kita bayangkan kalau bapak-bapak menengok kiainya ngulek sambal sendiri, apa tega? Apa kita tonton saja? Spontanitas saya di saat itu belum sampai masuk ke kamar mandi pesantren, melihat kiai saya lagi ngulek sambal, langsung saya samperin, Yai, mohon maaf biar saya yang ngulek aja Yai. Jawab Yai, jangan Kang. Diem saya, nggak berani meninggalkan juga nggak berani ngerebut. Tapi dalam posisi Yai mengulek sambal tersebut, Yai sambil fatwa memberikan tausiah atau nasihat kepada saya. Ada beberapa hal tausiah beliau itu begini. Yang pertama, Kang, dosa saya itu banyak.
Kedzaliman saya terhadap istri dan anak-anak saya juga banyak. Dari cara inilah pengabdian saya terhadap istri dan anak saya setidaknya bisa menutupin kedzaliman saya dan bisa menebus atas dosa-dosa saya. Bisa dipahamin, Pak? Bisa dipahamin nggak kira-kira? Bisa ya, tapi belum tentu bisa diamalkan. Belum tentu bisa kita tiru. Ayo. Seorang suami kiai muridnya banyak. Ya. Di pagi hari mau masih makan anak dan istrinya nyambil sendiri, Pak. Ngulek sambel sendiri. Bisa kita bayangkan, apa nggak ada kesibukan kiai ini? Dan ternyata begitu saya mau ambil, saya ulek sambelnya itu, kiai melarang. Ternyata kata kiai banyak nasihat-nasihat yang mengarah kepada saya. Kemudian hikmah yang saya dapatkan ketika itu, kiai itu mengatakan demikian, Kang, tanggung jawab seorang suami itu bukan mencarikan nafkah saja, ya, bukan hanya mengajarin daripada hukum-hukum saja, bukan hanya sekedar mengajarin sholat, tentang haid, tentang nifas saja, tapi juga harus mampu menyontohkan terhadap istri dan anak-anaknya. Masya Allah, luar biasa nggak kira-kira, Pak? Jadi seorang kiai bukan hanya ceramah-ceramah saja, Pak, tapi mampu menyontohkan, menjadikan uswatun hasanah terhadap keluarganya dan bahkan terhadap masyarakatnya. Jangan hanya gembar-gembor seorang kiai ngajak sedekah tapi nggak mau sedekah sendiri. Betul nggak? Jangan hanya sekedar ngajak ukhuwah, ya, saling rukun, saling akur, tapi nggak mau rukun sendiri. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah yang saya hormati, ya kan? Hikmah yang kita dapatkan dari guru karismatik yang namanya Kiai Haji Abdul Fattah Ma'mun. Dan itu membekas sampai sekarang, Pak. Takkan bisa terlupakan. Sehingga ketika saya melaksanakan aktivitas di dalam rumah tangga saya, ya kan, entah kadang-kalanya saya nyapu, entah kadang-kalanya saya nyuci baju barangkali, karena melihat kesibukan istri dan anak-anak saya, betapa ikhlasnya saya melaksanakan kegiatan ini karena mengitba atau mentaklid daripada guru besar kami yang telah mengajarkan kami seperti itu, dan bisa mengurangi keegoan kita sebagai seorang suami, ya, mentang-mentang suami macam adigang, adigung, adiguno, nggak tahu lah bahasa Indonesianya apa, ya kan, pokoknya kalimat singkatnya itu ya sombong lah, gitu aja lah. Gembelengan itu apa, nggak apa-apa, ya, ya. Jangan mentang-mentang suami cuman adigang, adigung, adiguno, maunya dilayanin, makan aja kalau nggak disuguhkan di depannya juga nggak mau makan, ya. Waktunya makan nggak ada nasi, semua piring, gelas lempar melayang semua. Nah itu Bapak dan Ibu paling tidak bisa mengikuti jejak daripada seorang kiai yang semacam ini, Bapak. Ini yang saya katakan kiai yang karismatik, tawaduknya sangat luar biasa. Itu yang pertama, Kiai Haji Abdul Fattah Ma'mun. Kemudian guru kami ataupun kiai kami yang kedua, Kiai Haji Ahmad Minan Abdillah, putra Waliullah Mbah Abdullah Salam, ya. Dua-duanya ini beliau juga al-hafidh, ya, hafal Quran, qiraahnya qiraah sab'ah, ya, bukan hanya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu saja bukan, tapi ada qul huwallahu ahadunillahus samad, ya, tawadduhi, ya, wal laili idza saji, yang pernah kita dengar daripada qori-qori Muammar itu, Pak. Nah itu beliau inilah yang memiliki
ilmu qiraah sab'ah tersebut. Sehebat itu guru kami Kiai Haji Ahmad Minan Abdillah ini, tapi tawaduknya sangat luar biasa terhadap murid-muridnya. Ketika ngaji sama muridnya ini Pak, kepala ataupun wajah seorang kiai tidak pernah ndangak. Tahu ndangak Pak? Menatap ke atas. Selalu merunduk. Ya, selalu merunduk terhadap murid-muridnya. Kalau bahasa orang Jawa itu sopan santunnya sangat luar biasa, karena ketika seorang kiai berbicara dengan muridnya itu pakai bahasa halus. Beda dengan bahasa Indonesia ya Pak ya. Kalau bahasa Indonesia itu anak sama orang tua, saya ya saya, ya kan? Ya, santri sama muridnya juga sama. Ya, tapi kalau bahasa Jawa beda. Ya, Pak Alwan udah tahu lah ya. Udah tahu, kalau apalagi di bahasa apa di Jawa-Jawa Jogja malah tambah halus lagi. Ya, etika santri terhadap kiai, cara berbahasa aja beda, dan etika kiai terhadap santri juga beda. Harusnya kalau saya ngomong sebagai kiai bapak-bapak, saya dengan ngomong kasar. Arep nong ndi kowe? Arep la apa kowe? Itu kiai terhadap muridnya. Tapi beliau tidak. Badhe tidak pundi Kang? Mau kemana Kang? Apa yang kau kerjakan Kang? Dengan bahasa-bahasa halusnya, karena ketawaduan beliau terhadap santrinya Pak. Tidak sama dengan kiai-kiai zaman sekarang. Kiai zaman sekarang baru punya murid 20 itu aja sudah besar kepala. Pakai adigang adigung, adikuno. Apa namanya? Takaburnya luar biasa. Besar kepalanya sangat luar biasa. Jalan kaki nggak mau merunduk, geleng-geleng kepala, macam nggak ada orang hebat selain dia. Itu zaman-zaman sekarang banyak. Sehingga karena mempunyai murid 10 ataupun 20 murid, itu seolah-olah sudah berani mengeluarkan fatwa. Itu zaman-zaman sekarang. Loh, padahal guru kami itu Pak, ketika kami mengaji Al-Quran dulu itu, sekali nyimak muridnya yang menghafal Quran itu minimal itu 5 sampai 7 orang, 7 anak. Di belakang ada Ibu Mary ya. Ibu Mary ini guru TPQ ya, guru TPQ. Belum tentu Bu Mary itu bisa nyimak muridnya 3 murid maju bareng-bareng dengan disimak mana salah mana benar, ya Pak. Bisa kita bayangkan 7 minimal murid maju bareng-bareng, setor apalan-apalannya disimak satu guru, itu satu persatu bisa disalahkan semua Pak. Sehingga kalau salah bareng itu tangan beliau langsung diketuk, berhenti ya, kamu salah tadi, kamu salah tadi, kamu salah, kamu salah. Masya Allah, itu saking hafalnya dengan Al-Quran. Dan diantara keluarga ataupun saudara-saudara beliau ini Pak, Kiai Haji Ahmad Minan Abdillah ini, yang paling sibuk dengan rutinitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Saking sibuknya beliau ini tidak terkenal seorang kiai yang siap untuk menerima tamu. Ya. Jadi Waliullah Ba'du Salam itu diantaranya putranya ada yang namanya Kiai Nafi Abdullah, yang dulu pernah saya ajak bapak-bapak untuk berdoa atas meninggalnya beliau di di Turki ya. Ketika beliau selesai melaksanakan umroh ternyata meninggal di sana. Itu juga guru kami, ini abang daripada beliau. Nah, itu beliau dalam kehidupannya rajin menerima tamu siapa saja bisa datang dan bisa curhat kepada beliau. Tapi kalau sama kiai saya ini, Kiai Haji Ahmad Minan Abdillah ini Bapak, itu sangat sulit untuk bisa ketemu sama beliau karena hari-hari beliau sibuk dengan Al-Qur'annya, sehingga Al-Qur'an itu sebagai istri pertamanya beliau. Istri yang berupa manusia dan anak-anak itu adalah nomor 2. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sengaja saya sampaikan kepada Bapak Ibu biar menjadikan uswah. Bukan hanya sekedar kita berdoa saja, tapi kita tidak bisa
menimba daripada ahsanul khuluq, ya, kebaikan budi pekerti ataupun sopan santun ataupun etika beliau, ketawaduan beliau. Itu mengenai ketawaduan. Mengenai zuhudnya, ya, mengenai zuhudnya, Kiai Haji Ahmad Minan Abdillah ini termasuk juga kalangan kiai mampu, kiai kaya. Akan tetapi zuhudnya sangat luar biasa. Apa di antaranya zuhudnya? Ada contoh yang konkret. Beliau punya abang ipar, artinya punya kakak dinikahin seorang laki-laki. Laki-laki itu juga kiai, ya. Pada suatu ketika abang iparnya itu menginginkan membeli tanah. Ada orang jual tanah seharga 8 juta di saat itu. Abang iparnya ini hanya punya uang 1 juta. Harapan daripada abang iparnya ini kalau tanah itu bisa dibeli, itu bisa dibuat yayasan anak yatim piatu dan juga bisa dibuat untuk untuk pesantrennya. Wah, bagaimana ini mencari uang untuk genepnya 7 juta ini. Ya, muter-muterlah setengah hari, dapatlah pinjaman 1 juta, berarti genep 2 juta. Kurang berapa, Pak? Kurang 6 juta. Sudah mentok menjelang maghrib, abang iparnya ini menghadap sama almarhum Kiai Haji Ahmad Minan Abdillah ini, mencoba ngobrol-ngobrol. Ada tanah dijual, Min, begini. Tidak menunggu lama, dengan harapan itu langsung almarhum ini mengatakan, udah Bang, yang 6 juta biar saya tutup semua. Padahal Pak, ditengok ekonominya di saat itu juga tidak memungkinkan. Abang iparnya nggak yakin kalau Kiai Haji Ahmad Minan Abdillah itu punya uang 6 juta. Dikirain bergurau. Betul nggak ini, Min? Panggilannya Min itu sama adiknya. Betul Bang, nanti biar saya yang nombok semua, abang nggak usah ngutang. Ya, Masya Allah. Akhirnya bertanya, kok kamu bisa punya uang sebanyak itu, Min? Ceritalah Kiai Haji Ahmad Minan Abdillah ini. Beberapa bulan terakhir ini, Kang, saya punya usaha kecil-kecilan. Usahamu apa, Min? Usaha saya itu jualan jamu. Jamu siat lelaki, jamu siat perempuan, jamu pegelino, ya. Dia punya resepnya dari Mekah sana, Pak. Diramu sendiri dan disuruh nanganin muridnya. Ya, kebetulan saya kenal akrab dengan muridnya di saat itu, kawan plek saya di pesantren, ya kan. Itu setiap malam, bukanya dari jam 5 sore sampai jam 9 malam melayani jamu itu. Tapi Masya Allah, Kang, larisnya luar biasa. Saking larisnya, orang beli itu antri mau nutup toko jamu itu, toko obat jamu itu sampai bingung itu santriku itu, Kang. Ketika itu hari-hari aku itu, Kang, nggak pernah minta rezeki sama Allah yang berlebih. Tolong saya diberi rezeki yang pas-pas saja ya Allah. Kenapa engkau buat usahaku sampai selaris ini? Saya takut ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita terima? Bisa kita terima, Pak? Nerimanya bisa, ya kan, keterangannya, tapi nggak bisa dijalankan. Bisa, Pak? Nah, ini Pak Rusjani ketawa-ketawa, tapi ketawa-ketawanya malu. Saya sebetulnya bisa, Pak, ya cuman masih kurang terus katanya. Loh, kalau kita keterbalikan, ya, kalau kita keterbalikan, mepet terus sama kiai, bila perlu nggak usah kiai-kiainan, paranormal pun oke lah, ya kan, orang pintar pun oke. Bagaimana usaha kita bisa lancar, ya? Satu hari omset mungkin 5 sampai 10 juta, bagaimana bisa bertambah dan bertambah? Itu kalau kita, sehingga saking bertambahnya tidak sedikit yang macam salah, nah, tidak sedikit yang macam Korun. Jangan melihat Bapak Korun itu orang kaya raya sampai ngaku-ngaku jadi Tuhan. Bapak tidak pernah melihat dulu kayak apa Korun itu miskinnya, makan aja nggak bisa, betul nggak? Begitu kaya ngaku-ngaku tuh
Tuhan. Soal apa juga demikian, dan itu sudah ada warisan macam kita ini Pak, ya kan. Nah, tapi guru ini lain loh, dikasih rezeki oleh Allah, jualannya laris kok malah yang diminta supaya tidaklah yang pas-pasan aja lah. Ya Allah, terlalu banyak engkau memberikan kami, saya takut nanti di akhirat kami jadi miskin. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mengetuk kami, mengetuk hati kami. Saya melihat keadaan di Batam, kalau sekali ceramah saja saya bisa minta oleh umat, ya, katakanlah tanda tangan kontrak misalnya kan, ya, sekali tampil minimal 500.000 lah, udah bisa kita hitung itu Pak. Paham Pak? Kalau seandainya murid saya segini banyaknya, satu orang saya tarikin 100.000 per bulan, apa nggak kaya saya Pak? Betul nggak Bapak Ibu? 100.000 saja per bulan, ya. Itu satu bulan mau 2 juta, ini ada 20 orang nggak ya? Ya Pak Ibu, itu seandainya saja. Tapi alhamdulillah dari bimbingan guru kami Pak, selama kami di Batam belum pernah ada satu murid, baik itu bapak-bapak maupun ibu-ibu, bisa ditanyakan di belakang bapak-bapak itu ada ibu-ibu, terus saya harus tekan kontrak, saya minta per bulan sekian, saya minta dibayar sekian, belum pernah. Kenapa saya pernah menjalankan itu? Karena takut apa yang pernah dijalankan oleh guru-guru saya, kiai-kiai saya, dan kiai dan guru saya tidak pernah mengajarkan itu. Dan harusnya saya bersyukur ada orang yang mau mengambil ilmu saya, ada orang yang mau ngaji kepada saya. Dengan ngaji dan orang itu meminta ilmu saya, itu sama halnya saya sudah bekerja dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sudah bekerja oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sendirilah nanti yang akan bayar kita. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Ini paling tidak bisa diikutin lah nanti pelan-pelan, walaupun toh sedikit, ya nggak usah banyak-banyak, sedikit-sedikit nggak apa-apa. Nah inilah tujuan kami Bapak Ibu, mengajak Bapak Ibu untuk khidmah, ya, terhadap guru kami, ya. Karena walaupun toh sedikit, ada ilmu yang ibu bapak dapatkan dari kami, itu juga dari beliau. Dan mudah-mudahan ilmu yang sudah pernah saya sampaikan, saya berikan kepada bapak ibu, bisa bermanfaat, bisa barokah fiddini wa dunya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sehingga ilmu yang bermanfaat tersebut insya Allah juga akan memanfaati terhadap guru-guru kami, terhadap kiai-kiai kami. Ada transferan ilmu yang kita amalkan setiap harinya, pahalanya insya Allah akan ditransfer oleh Allah kepada guru-guru kami dan kepada kiai-kiai kami, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan sebagai mukadimah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ada barokahnya, dan kita bisa mengambil hikmahnya, dan mudah-mudahan bisa kita lakukan dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga semakin hari semakin bertambah ilmu kita, semakin bertambah keimanan kita, semakin bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.